sebenarnya dari salah satu jamaah yang karena saking menggebunya ingin segera berangkat ke Baitullah, beliau itu telepon saya, WA saya. Nah, saya jadi berpikir bahwa kemungkinan jamaah-jamaah yang lain itu juga akan rasakan hal yang sama, tapi mereka tidak tahu bagaimana bertanya. Mereka tidak tahu akses untuk apa yang menjadi unek-unek mereka, apakah harus ditanyakan kepada travel langsung atau kepada kawan-kawan yang umroh yang lain. Assalamualaikum, calon tamu Baitullah, insya Allah yang akan berangkat umroh tanggal 12 Agustus 2025 bersama Balgis Travel. Grup ini adalah grup yang ke-77, tapi bukan berarti kita hanya memberangkatkan 77 ya. Sebenarnya kita memberangkatkan ratusan, tapi sebagian besar tidak kita sebut grupnya. Kenapa? Karena mereka banyak yang berangkat mandiri, banyak yang berangkat melalui cabang dan sebagainya. Ini adalah grup yang langsung dikelola oleh kantor pusat. Jadi ini adalah pertemuan pertama yang kami lakukan dengan jamaah, karena selama ini biasanya kita langsung melakukan manasik. Tapi kenapa ini menjadi penting? Yang pertama adalah karena kita bertebaran. Jadi jamaah kita untuk grup ini terdiri dari beberapa kota se-Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Timur, ada dari Bali, dan rasanya kurang syah begitu ya kalau kita belum pernah tatap muka dan tahu masing-masing seperti apa. Lalu yang terpenting, ide ini sebenarnya dari salah satu jamaah yang karena saking menggebunya ingin segera berangkat ke Baitullah, beliau itu telepon saya, WA saya. Nah, saya jadi berpikir bahwa kemungkinan jamaah-jamaah yang lain itu juga akan rasakan hal yang sama, tapi mereka tidak tahu bagaimana bertanya. Mereka tidak tahu akses untuk apa yang menjadi unek-unek mereka, apakah harus ditanyakan kepada travel langsung atau kepada kawan-kawan yang umroh yang lain. Padahal mereka yang pernah umroh di bulan-bulan sebelumnya belum tentu informasinya adalah yang terupdate. Tapi kalau dengan travel, insya Allah karena kami selalu tiktokan dengan kawan-kawan yang di Saudi, kita dapat informasi langsung dari muasasah, kami dapat informasi langsung dari hotel-hotel di sana, kita adalah informasi yang terupdate. Tapi itu pun juga bukan berarti bahwa kita akan menjadi yang terbaik atau the best. Yang the best hanya boleh Allah gitu ya. Tapi insya Allah kita akan melakukan yang terbaik untuk jamaah-jamaah kita, sehingga semuanya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang dirasa kurang dari sebuah perjalanan, saya bisa katakan pengalaman kami selama 12 tahun pasti tidak ada perjalanan yang sempurna. Perjalanan pasti ada riak-liku, pasti ada cerita-cerita, ada drama-drama, tapi kita berharap bahwa drama-drama itu adalah drama yang akan mengarah kita kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti waktu 13 hari yang akan kita gunakan selama ada di Mekah dan Madinah itu akan benar-benar bermanfaat dan akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Travel hanya bisa memfasilitasi. Tanpa kerjasama dari semua jamaah yang sudah amanahi kami kepercayaan ini, tidak akan pernah berjalan dengan baik. Jadi kami hanya mencoba untuk memfasilitasi bagaimana pengalaman-pengalaman kami diintegrasikan dengan perjalanan yang akan kita lakukan nanti. Tapi sudah pasti kerjasama dari jamaah itu akan memegang peranan yang sangat penting sekali. Misalnya ketika kita akan berangkat untuk melakukan ziarah. Jadi kalau misalnya jam 7 tepat, kita tidak ada yang waktunya saling molor, kita tidak ada yang saling mengingatkan, pasti kegiatan itu juga tidak akan berlangsung dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, ini adalah perkenalan singkat. Hal-hal lainnya kita bisa bahas tuntas tanpa ada kekhawatiran apapun. Panjenengan boleh bertanya apapun tanpa merasa takut. Kita diskusikan langsung melalui pertemuan Zoom kita yang pertama ini. Mohon doanya nih Bapak Ibu, mohon doanya karena ini benar-benar situasinya sangat baru, baik bagi kami yang sudah berpengalaman selama 11 tahun pun, ini juga situasi yang belum pernah kami hadapi. Ya, jadi kami mohon bantuan doa panjenengan agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Oke, jadi seperti itu Pak Ismail, nanti kita akan share ya, semoga di waktu manasik nanti visanya sudah keluar insya Allah. Ya, sudah dikerjakan ini, kita udah tiktokan setiap hari dengan Saudi untuk memastikan bahwa visa kita segera issued.
Baik, Baik. Setelah ya, Bu Vivi sudah bisa, monggo Bu Vivi kenalan. Sudah ya Bu Balkis, sudah bisa masuk? Sudah, suaranya udah terdengar jelas seperti penyanyi. Ketahu aja. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ngunut, kebetulan saya dulu adalah teman sekolah SMA sama Pak Haji Idin. Bilang Bu, Pak Haji Idin itu suami saya satu-satunya gitu. Iya, satu aja, tidak usah 2, 3. Nah, insya Allah ini saya umroh yang pertama, mudah-mudahan nanti ada yang kedua, ketiga, dan yang selanjutnya. Mohon doanya. Amin ya Rabbal Alamin, amin. Iya. Memang kalau untuk ke Mekah dan Madinah itu selama ini kami belum pernah mendapati ada orang yang bosan gitu ya. Begitu datang pertama biasanya ingin datang kedua, ketiga, biasanya seperti itu. Semoga kita nanti semua juga merasakan hal yang sama gitu Bapak Ibu. Bismillah. Bismillah. Ibu Vivi dengan Ibu Katmi ada yang ditanyakan Ibu? Apa Katmi? Enggak ada. Betul. Sudah pinginnya berangkat aja gitu ya? Iya. Itu mohon maaf Bu Balkis, saya mau tanya ya. Kemarin kan saya konfirmasi sama Pak Haji, kan katanya yang jamaah yang dari Mbak Bibi itu kan katanya kan mau pakai travel ya ke Surabayanya. Kalau untuk urusan dari daerah ke Surabaya itu monggo koordinasi dengan kawan-kawan yang satu daerah nggak Ibu? Oh gitu. Oh iya. Kami lebih fokus kepada ketika panjenengan sudah sampai di Juanda, sampai nanti ke Jeddah, di Mekah, Madinah, balik lagi ke Juanda, itu tanggung jawab kami sampai di situ. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu saja Bu Vivi, nggak ada pertanyaan. Cukup. Bawa baju berapa? Nggak perlu bawa selemari ya Ibu ya. Nanti kalau bajunya pink, jilbabnya harus pink, nggak usah begitu deh gitu ya. Standarnya kan yang penting kan tertutup aurat dan tidak tembus pandang itu kan. Ya. Benar. Cuman himbauan kami gitu mungkin akan banyak yang mengatakan kalau ke Mekah bawa aja daster banyak-banyaknya gitu. Kalau bisa jangan gitu ya, daster dipakai tidur aja gitu ya. Kenapa? Karena meskipun daster itu juga gamis gitu. Kita kalau pingin ke Masjid Jami aja, kita pingin ke Masjid Al-Akbar aja, kita kan nggak pakai daster ya. Masa kita ke Masjidil Haram pakai daster gitu. Ya mungkin kita berdandan yang patut lah, berdandan yang cantik karena kita akan bertamu ke rumahnya Allah gitu. Gitu nggak Ibu? Ya. Baik. Bapak Ibu ada yang gampang mabuk atau apa nggih di perjalanan? Boten. Baik. Baik Bu Vivi dengan Bu Katmi. Bu Katmi mau berkenalan sendiri atau sudah cukup perkenalannya? Sudah cukup, singkat waktu. Ya, HP saya mau lowbat. Oh, baik. Nggih. Saya senang sekali Bu Vivi sudah telepon, kita sudah chat beberapa kali tapi baru ketemu tatap muka sekarang nggih. Jadi alhamdulillah bisa. Nanti kalau kita ketemu pertama sudah bisa lebih gayeng lagi. Ya. Nggih. Baik, Bu Wartini nggak ada, Pak Ismail sudah, Ibu Umi Atikoh dengan Rafida. Ini jamaah dari Ini. Oh, nggih. Ibu Umi Atikoh dengan Mbak Rafida, monggo kenalan. Oh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal, saya Rafida Zahra. Kebetulan kalau di rombongan masih junior. Mohon bimbingannya. Saya berangkat bersama ibu, mendampingi ibu. Semoga perjalanannya lancar begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Mbak Rafida?
Sementara ini belum ada Bu, nanti saya bantu simak dulu, nanti kalau misalkan ada saya coba ajukan lewat kolom chat seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Rafida. Nggih, seragam sudah dijahit nggih, karena jenengan termasuk yang akhir-akhir ini daftarnya. Alhamdulillah sudah diserahkan ke penjahit, insya Allah akhir bulan ini, insya Allah. Jadi. Baik, baik. Nggih. Jadi batik yang panjenengan terima itu Bapak Ibu adalah batik cap tulis dari Banyuwangi. Jadi kita memang karena kita dari Indonesia gitu ya, dan kita sangat pride dengan batik kita, sehingga kami itu tidak memberi batik printing. Yang untuk kami itu bukan batik. Jadi kami menggunakan batik cap tulis yang itu diproduksi oleh UMKM kita sendiri dari Banyuwangi, cap gajah huling warnanya hijau. Nah nanti kawan kita juga ada nih yang dari Banyuwangi, tapi bukan pengrajin batiknya. Jadi nanti kita ketika di Mekah dan Madinah itu kita menjadi duta-duta dari Indonesia Bapak Ibu. Jadi mari kita tunjukkan ketertiban kita gitu ya, ketika kita itu ada di negara yang lain. Terutama hal-hal yang sederhana saja, misalnya dari membuang sampah dan sebagainya. Jadi nanti kita akan bersama-sama melewati itu, dan semoga kita menjadi contoh-contoh dari orang Indonesia yang menenteramkan dan menyenangkan ketika kita berada di luar negeri. Baik, tadi ada yang daftar Mbak Rafida, satu orang, tapi terpaksa kita tolak karena kita sudah tidak berani dengan situasi Saudi yang peraturannya seperti saat ini. Baik, ini yang juga daftar terakhir setelah Mbak Rafida itu Pak Sumadi, Salizan, Ibu Siti Rukaya dengan Pak Iwan Darmawan. Apakah bergabung? Banyak sekali. Pak Sumadi? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ini yang paling pojok, tapi yang terpojok tadi ada Bu Aning, gitu. Tapi paling pojok sekali Pak Nurul Islam, monggo kenalan dengan keluarga-keluarga kita yang akan berumroh bersama. Oke, Pak Nurul Islam kemarin sudah tanya tentang Jun, mungkin banyak pertanyaan, tapi ternyata HP-nya nggak bisa. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum. Yang lain? Bagi yang masih menstruasi, Bapak Ibu sudah, Ibu-ibu sudah mengatur ini nggih, agar nanti di tanggal 12 sampai dengan tanggal 24 itu kita tidak mens. Baik, ini Pak Nurul Islam bergabung, monggo Pak Nurul dari Banyuwangi berkenalan dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pangling ini dengan Bu Bagus ini. Dulu langsing, Sudah puluhan tahun tidak ketemu. Pak Nurul ini kawan saya, Bapak Terima Ibu. kasih. Oke. Monggo. Iya. Kenalkan, saya namanya memang sudah luar biasa. Nama saya itu Nurul Islam. Pada waktu saya masih muda, itu dikelompokkan sama orang-orang yang agamis itu. Padahal sampai sekarang pun saya ngaji tidak bisa, Bu Bagi. Oh ya Allah. Oleh sebab itu, nanti saya ya oleh sebab itu saya sangat berharap supaya nanti pada saat di sana itu dibimbing gitu ya, dibimbing gitu. Di sini sering dibimbing sama nyonya, tapi sudah karena dari faktor usia kadang-kadang tidak nyantol gitu. Tidak nyantol. Nggih. Oleh sebab itu mohon kepada teman-teman yang lain yang nanti berangkat bersama, jangan melihat namanya ya, seolah-olah kalau namanya itu seperti itu, wah ini sudah luar biasa. Nah. Jadi saya sampaikan dulu supaya tidak salah pilih. Saya berharap mudah-mudahan keberangkatan kita nanti ini lancar, tidak ada halangan apapun, dan kita semua diberikan kesehatan. Jadi informasinya cuaca di sana sangat panas, mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap kita semua.
Dan yang kedua Bu Balkis, untuk manasik ya, ini Banyuwangi ini sekarang menjadi daerah yang terisolir Bu. Jadi dari Jember tidak bisa, dari Situbondo itu macet, dari Bondowoso lewat Ijen juga sudah banyak kecelakaan. Oleh sebab itu kemungkinan besar itu loh, saya tidak bisa mengikuti manasik gitu, karena sudah terisolir, tidak bisa keluar orang Banyuwangi kecuali pakai kereta, dan kereta itu pun itu sudah banyak yang penuh gitu. Sulit ya, itu kondisi Banyuwangi. Sekarang kalau Banyuwangi itu menjadi daerah terisolir karena Gumitir sudah ditutup sampai 24 September. Sementara penyeberangan Gilimanuk Banyuwangi ke Tapang Gilimanuk itu macetnya luar biasa sampai ke Baluran Situbondo. Macetnya seperti itu, sehingga kami juga kerepotan gitu loh. Nggih. Tapi nanti tanggal 12 bisa Kami- diestimasi untuk bisa sampai ke Surabaya jam Kami- 3 dini hari bisa Kami nggih? sudah pesan tiket. Bisa nggih, Insya Pak? Allah saya tanggal 11 itu sudah masuk. Tanggal 11 itu Oke. masuk ke hotel di Surabaya. Nah, nanti subuh sudah tanggal 12-nya sudah di Terminal 2. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan nggak ada halangan. Baik. Baik kalau begitu. Wah, Banyuwangi yang saya kenal berapa puluh tahun yang lalu nggih Pak Nurul, ketika saya Iya, masih sering ke Banyuwangi itu adalah betul. kota yang tetap indah karena banyak lautnya, tapi tidak se-upgrading sekarang. Ketika saya ke Banyuwangi lagi, yang saya bisa sampaikan itu adalah wow dan wow gitu ya, luar biasa. Jadi Iya. mencari hotel jadi sangat mudah. Dulu waktu saya ke sana pertama itu sulit sekali mencari hotel-hotel yang bagus, Yang tapi bagus, sekarang ya, hotel-hotel kelas bintang 5 pun sudah banyak ada di Ya. Banyuwangi. Lalu pertumbuhan terutama untuk turismenya itu luar biasa Iya, betul. masif gitu ya, yang banyak Betul. dikelola langsung oleh masyarakat justru, dan itu yang luar biasa. Nah baik, Banyuwangi dengan segala keindahan dan juga kemajuannya, nanti kita cerita lagi tentang itu, tapi kita sekarang lebih fokus terhadap perjalanan umroh kita. Pak Nurul nanti sendirian Pak dari Iya. Banyuwangi, boleh nanti langsung nempel kepada Pak Muhammad Soleh Pak yang dari Situbondo. Dari Situbondo kalau mau Oh, gitu. bareng-bareng pepet itu. Jadi Iya. alhamdulillah ini grup ini nanti dari Banyuwangi ada, Situbondo ada, Jember ada, relatif beragam, Probolinggo gitu ada gitu nggih, Mas Ismail Saleh Oke. tadi yang dengan istrinya itu nanti ketika di Mekah dan Madinah serasa pengantin baru itu Pak Ismail ya. Tapi nanti karena kamarnya bukan request yang double, jadi nanti berbau dengan kawan-kawan yang lain. Baik, Pak Nurul ada yang ditanyakan Pak kepada kami, terutama tentang hal-hal yang administratif mungkin. Saya kira tadi sudah saya informasikan semuanya, dan kebutuhan yang diharapkan itu sudah cukup menurut saya. Jadi terkait dengan meningitis dan polio sudah selesai, paspor sudah gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah dengan. Baik, insya Allah, amin nggih. Berdoa terus nggih, kita semuanya Nggih. berdoa terus sampai menjelang keberangkatan kita. Terutama adalah fisik kita nggih Bapak Ibu. Tadi Ustadz Idul sudah mention, Ustadz Saiful juga mention, saya berkali-kali mention, banyak sekali pengalaman yang kita lakukan ketika sampai di sana itu jamaah sakit. Jadi kalau sakit itu biasanya sudah tidak bisa ibadah dan eman-eman waktunya gitu nggih. Kalau bisa ketika berangkat itu panjenengan benar-benar fisiknya sedang sangat prima. Kalau bisa tidak perlu open house, saat keberangkatan. Cukup kalau mau bagi-bagi rezeki, sodako boleh, tapi tidak perlu yang sampai terima tamu sampai dengan malam hari subuh, sehingga kita saat berangkat itu dalam keadaan yang sangat lelah. Panjenengan bisa bayangkan di keberangkatan kita itu nanti kita hampir 2 hari tidak istirahat. Jadi istirahatnya adalah istirahat di pesawat yang pasti tidak bisa sempurna seperti kalau kita istirahat di rumah. Jadi kita
pesawat kita itu akan terbang jam 6 pagi, sehingga kita harus ada di bandara jam 3 dini hari. Nah, jam 3 dini hari itu pun contohnya misalnya Pak Nurul yang dari Banyuwangi, beliau berangkat sudah tanggal 11, jadi tanggal 11 pasti fisik Pak Nurul pasti sudah terkuras gitu nggih. Alhamdulillah kalau sewa hotel di Surabaya dan bisa tidur istirahat dengan baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pagi-pagi sudah harus di bandara, lalu kita sampai dengan malam hari itu kita langsung akan melaksanakan umroh. Nah, itu yang waktu paling hektik dari semua perjalanan kita nanti, tapi nikmatnya juga insya Allah luar biasa gitu nggih. Nah, hari kedua kami harapkan nanti semua jamaah bisa istirahat dengan baik di hotel. Jadi tolong nanti hari kedua itu panjenengan semua sudah tidak usah melakukan kegiatan apapun kecuali sholat di Masjidil Haram. Bismillah seperti itu. Karena nanti kita masih ada program hari ketiga, keempat, dan itu fisik kita harus benar-benar kita jaga sejak di hari kita kedatangan sampai kita pulang ke Indonesia. Dan kalau bisa begitu pulang di Indonesia pun itu kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak sakit apapun. Bagi panjenengan yang mempunyai keluhan tertentu, misalnya saya kalau kena cuaca ini biasanya saya minum obat ini, monggo obatnya dibawa. Tapi kalau obatnya itu bukan cairan, tidak perlu lapor ke maskapai. Tapi kalau obatnya berupa cairan itu harus dilaporkan ke kami dengan membawa surat dari dokter, dan kami nanti yang akan memintakan surat ke KKP, kantor kesehatan pelabuhan, bahwa obat ini boleh dibawa dan tidak, sehingga itu diperbolehkan untuk dibawa di atas pesawat. Nah, benda-benda tajam tidak boleh dibawa di atas di kabin. Semua harus ditaruh di bagasi. Cairan lebih dari 100 ml harus masuk di bagasi. Jadi yang di kabin boleh membawa makanan kecil, boleh. Nanti pakaian ihram kita bawa di kabin. Itu nanti akan kita jelaskan saat manasik. Nah, kalau ada yang sangat sulit dengan makanan di atas pesawat, boleh kalau mau bawa camilan gitu nggih. Karena nanti kita akan transit sekitar 1,5 jam, tapi 1,5 jam itu tidak terasa sekali di Brunei. Kalau misalnya saya pingin sesuatu nanti beli di Brunei, mata uang yang digunakan di Brunei adalah mata uang ringgit dolar, yang itu setara dengan mata uang Singapura dolar. Atau kita menggunakan mata uang Singapura dolar, itu pun bisa digunakan ketika kita transit di Brunei. Seperti itu. Baik, ada hal lainnya yang Bapak Ibu tanyakan, karena saya tahu pasti karena sangat inginnya segera berangkat, biasanya hati kita itu sudah meletup-letup gitu ya. Kita seperti yaitu tadi mencari informasinya ke sana kemari. Monggo senyampang kita masih bertemu, kita bisa diskusikan. Dan kami berharap bahwa panjenengan tidak khawatir. Kita berdoa terus tetap harus gitu nggih. Tapi tidak terlalu khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah Allah akan selalu memberikan bantuan yang terbaik kepada kita, dan kita akan mengusahakan yang semaksimal mungkin. Monggo sebelum kita tutup, karena kita sudah berkenalan wajah dan yang lain-lain, nanti kita akan ketemu di manasik. Kalau Pak Nurul, saya sudah tahu juga wajah Pak Nurul setelah sekian tahun berubah juga. Yang dulu rambutnya putihnya belum banyak ya Pak, sekarang sudah semuanya. Atau jangan-jangan itu tren di semar putih mungkin. Okay. Terima kasih Pak Nurul masih tetap satu hal yang saya ingin tanyakan Bu, mengingat saya, dan kita insya Allah akan menjadi keluarga yang semakin dekat di perjalanan umroh bersama kita nanti. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain yang mau ada ditanyakan? yang saya tanyakan Bu Balkis. Ya. Ada yang saya Mbak tanyakan. Rafida, tadi ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, mohon maaf saya izin tanya sebentar, menginterupsi. Insya Allah tanggal 4 kan diadakan manasik di Tulungagung ya Bu. Nah kebetulan saya kan belum tahu apakah saya sama Ibu bisa hadir atau tidak. Maka saya mau bertanya beberapa hal mengenai perlengkapan yang perlu dibawa di rumah itu apa saja ya Bu, untuk pakaian. Kan perempuan kan baju ihramnya hanya berganti itu aja. Apakah perlu pakai pakaian putih juga, atau hanya ini silang bawa atasan dari mukena aja, atau seperti apa? Baik,
panjenengan nanti semua akan menerima seperti ini. Ini buku panduan panjenengan yang akan kita bagikan saat manasik. Bagi yang saat manasik tidak bisa hadir, nanti akan dibagikan di bandara. Jadi di dalam sini itu ada tentang ibadah umroh singkat, informasi berkenaan dengan buku yang pakaian yang digunakan, dan di halaman 18 ini adalah barang-barang yang dibawa. Nah, ini ada di buku panduan. Nanti kalau misalnya dibutuhkan bisa kami bisa di copy ya, Nadir, bisa dikirimkan gitu. Nanti Pak Nadir akan mengirimkan pada panjenengan apa-apa yang harus dibawa gitu. Nah, yang saya mau tanyakan seperti pada Pak Nurul yang nanti kemungkinan tidak bisa hadir di saat manasik, Bapak sudah bisa menggunakan pakaian ihram, Pak? Sudah mulai belajar, Bu. Insya Allah sudah ya? Sudah mulai belajar. Insya Allah Insya sudah Allah baik. bisa. Soalnya kalau yang bapak-bapak itu kalau sampai lepas pakaian ihramnya horor, Pak. Nggih, kalau yang ibu-ibu relatif Iya. seperti pakaian kita lagi pengajian gitu, nggih, dan di dalamnya masih boleh lengkap. Tapi kalau bapak-bapak kan harus pelontos gitu. Jadi kalau misalnya pakaiannya itu tidak bisa bagus gitu, itu nanti akan berbahaya. Nah, buku ini akan dibagikan nanti, nggih, untuk yang doa-doa, buku doa sudah ada di perlengkapan yang sudah panjenengan terima di tas itu. Kalau ada yang bertanya apakah boleh membawa tas kabin, boleh. Jadi nanti pakaian ihram semuanya harus dibawa di tas kabin karena kita langsung umroh. Jadi seperti kalau haji itu seperti keberangkatan gelombang kedua. Jadi kita satu umroh. Baik. Sampun Bapak Ibu, kalau sampun ini akan kita tutup. Saya senang sekali bisa ketemu dengan panjenengan semua dan kita bertatap muka. Kita sudah melepas rindu dan semoga nanti rindu kita ke Baitullah bisa kita lakukan bersama-sama dalam kesempatan yang sangat indah dan bahagia, kata Ustaz Saiful. Baik, sampun nggih? Sudah. Baik, kita panggil Ustaz Saiful. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan tadi kalau ada yang melihat itinerary 13 hari perjalanan panjenengan seperti apa, itu ada yang tulisan kecil-kecil ya, opsional. Jadi seperti misalnya ke Taif, itu kita tidak termasuk. Karena paket kita sudah bismillah minimalis dan insya Allah hotel kita udah hotel yang terbaik yang bisa diberikan. Lalu seperti juga ke Sumur Gas itu juga tidak termasuk karena nanti kontrak kita dengan Syarikat Bis itu adalah hanya satu kali ziarah dengan satu kali ziarah di Mekah maupun satu kali ziarah di Madinah. Jadi hanya bisa satu kali. Kalau kita pingin ziarah lagi di luar dari itu berarti nanti kita harus diskusikan selanjutnya. Nah, kita bisa bicarakan dengan Ustadz Ijul nanti tentang itu. Yeah. Monggo Ustadz Saiful ditutup. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah memilih Balkis Travel. Mohon bantuannya nanti di setiap kesempatan bagi yang muda-muda ketika memilih tempat duduk, ketika memilih kursi di bis, berikan tempat yang dekat dengan jendela itu kepada orang yang lebih tua sehingga mereka tidak perlu berjalan teramat sangat jauh. Nah, kita yang mungkin masih bertenaga lebih baik itu kita mengambil posisi di belakang. Jadi yang di depan-depan mari nanti kita berikan kepada yang lebih sepuh gitu, nggih, yang baru sakit seperti itu. Lalu nanti juga kita kalau misalnya ada barang kawan kita yang tertinggal, kalau itu terlihat dari kawan kita baik di bandara, kadang-kadang saat kita buru-buru kita bisa terlupa. Nah, itu dibawa aja. Nanti kita sampaikan ini tadi tasnya siapa, gitu nggih. Karena kita akan berangkat menjadi keluarga yang lumayan dekat, Bapak Ibu. Kita makan bersama, tidur bersama di kamarnya masing-masing ya, gitu. Tapi semuanya kita lakukan bersama-sama. Dan bismillah nanti kita akan semoga saja kekeluargaan kita itu akan sampai dengan di jannah. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk selanjutnya doa nggih. Para tamu-tamu Allah, 7 calon-calon tamu Allah dan tamu baginda Rasulullah. Sebelum berdoa saya hanya ingin memberikan apa yang persiapan zikir sampai nanti kita tanggal 12 berangkat. 4 ya, la ilaha illallah, sering baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, perbanyak sholawat pendek aja, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Tirakatnya para jemaah itu. Dan kalau sering baca Al-Quran, baca yang menjadi kesukaannya, terserah. Yang senang Yasin, dia baca Yasin. Tapi jangan lupa dengan Al-Fatihahnya, sambil tertak di hati, semua jemaah ini sehat, urusan visa lancar, keselamatan dan lain sebagainya. Jadi itu aja dari saya, untuk selalu terserah, kecuali di kamar mandi jangan baca zikir. Saat memasak, ibu-ibu saat di kendaraan baca ya la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad. Mulai sekarang sering-sering baca itu. Pak, insya Allah dengan bacaan-bacaan itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sya'ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila ruhan jasadi ismuhu, semua jemaah yang akan berangkat, hajatina wa hajatikum bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Filida ilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabban saghira. Ya Allah ya Rabb, ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni segala khilaf dan kesalahan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, ya Allah ya Rabb. Kami akan berangkat mendapatkan undangan darimu dan dari nabimu, ya Allah. Karena peranan kedua orang tua kami dan doa-doa kedua orang tua kami, ya Allah ya Rabb. Angkatlah derajat kedua orang tua kami dimanapun berada dan sayangilah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama saghira. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wal masakhina wa li zawjatina wa dhurriyyatina wa li ikhwanina wa li istadina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni pula segala khilaf dan kesalahan kami, ya Allah ya Rabb. Kami mendatangi undanganmu, ya Allah ya Rabb, dengan harapan kami mencari ridhamu dan ampunanmu, ya Allah ya Rabb. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu sadar bahwa kita banyak khilaf dan kesalahan, ya Allah. Tapi ya Allah, maghfirahmu lebih luas dari segala-segalanya, ya Allah. Ampunanmu lebih luas, ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil lana kull amrin bijahil bashir nadhir. Mudahkan dan lancarkan segala urusan kami, ya Allah ya Allah ya Rabb. Mudahkan segala urusan, ya Allah, proses visa dan lain sebagainya, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afindal hisab. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i wa basari. Berikanlah kesehatan kepada kami, ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin.
Yang sementara ini sakit Engkau sembuhkan ya Allah, karena kegembiraan kami untuk menghadiri, mendatangi undanganmu ya Allah ya Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah, jasmani dan rohani ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid aghnina bihalalikan haramik wa bifadlika amman siwak. Berikanlah rezeki yang barakah dan manfaat kepada kami semuanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma umratan mabrura wa sya'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan salihan tijaratan tabur ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah ya Allah umrah kami nantinya umrah yang mabrur ya Allah, dan doa-doa kami istajib doa yang Engkau kabulkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya tutup dulu. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mas Nadir. Baik Bapak Ibu, calon jemaah umroh Balqis Travel, terima kasih. Acara Zoom meeting pada sore hari ini kami tutup. Tetap jaga kesehatan, semoga perjalanan nanti panjenengan diberi kelancaran kesehatan dan sampai berjumpa nanti di acara manasik di kota masing-masing. Kami tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.